Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebelum hari ini kita akan bersama-sama belajar agama Kristen. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kasih-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan kami sehingga kami mampu untuk mengerti dan kami mampu untuk mengerjakan setiap soal yang tentu itu untuk kemajuan diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya pelajaran kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Anak-anakku kelas 9 yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bab 4 mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Pada saat ini Bu Guru juga akan menjelaskan tentang bagaimana seorang Kristen itu harus nyata dalam kesaksian hidupnya kepada orang lain. Oleh sebab itu, iman itu tidak hanya diucapkan melalui perkataan saja, tetapi juga harus disertai dengan perbuatan. Karena dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, dalam kita beriman kepada Tuhan, tentu setiap kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan juga dasatitah. Apakah itu pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli adalah ringkasan ajaran atau dogma Kristen yang diwariskan sejak masa gereja perdana. Meskipun namanya rasuli, para pakar sepakat bahwa pengakuan iman ini tidak dirumuskan oleh para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sebagian berpendapat bahwa pengakuan ini berasal dari Gaul, sebuah daerah di Prancis. Pengakuan ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu pengakuan tentang Allah Bapa, pengakuan tentang Allah Anak, dan pengakuan terhadap Roh Kudus dan pekerjaannya di dalam gereja dan kehidupan orang percaya. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengharapan akan kebangkitan daging atau orang mati, dan hidup yang kekal. Sedangkan dasatitah adalah ringkasan dari hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dalam ke-10 hukum ini, kita menemukan hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan sesamanya juga terdapat di dalam dasatitah ini. Dari sini tampak bahwa hubungan manusia dengan sesama lebih diutamakan daripada hubungan dengan Tuhan. Artinya, hubungan dengan Tuhan mestinya diperlihatkan oleh orang percaya dalam kehidupannya bersama dengan sesama, dalam bentuk kepedulian kepada sesama, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Pengakuan iman rasuli, dasatitah, dan doa Bapa kami adalah 3 unsur utama yang diajarkan oleh para misionaris kepada orang-orang Kristen di masa lampau, ketika kebanyakan dari orang-orang ini umumnya tidak dapat membaca. Lalu anak-anakku, bagaimana cara kita supaya kita menjadi murid Yesus? Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, kata-kata ini menunjukkan betapa iman harus menjadi nyata di dalam perbuatan kita sehari-hari. Apabila kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Yesus, maka pengakuan itu harus diperlihatkan dalam buah-buah yang baik. Seringkali orang keliru memahami bahwa menjadi Kristen
berarti sebatas dibaptiskan dan pergi ke gereja saja. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidaklah demikian. Semua itu hanyalah menjalankan ritual saja, belum mencerminkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan iman itu di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Untuk itu, gereja pun juga memiliki tugas diakonia, pelayanan, marturia, kesaksian. Tugas diakonia dan marturia gereja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Yesus. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberikan kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Bersaksi ternyata tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain akan apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan kita. Antara lain dengan cara kita menolong sesama agar mereka juga merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat 6-7, di situ anak-anak bisa membuka dan juga membacanya ya. Inilah kabar sukacita yang diberikan Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil dan pelayanannya. Ia menyembuhkan orang yang sakit, memberikan makan bagi mereka yang lapar, menjadi sahabat bagi mereka yang tersingkirkan, dan lain-lain. Kabar sukacita yang ini benar-benar merupakan kabar yang memerdekakan, yang nyata dan langsung dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Anak-anakku, dari penjelasan yang sudah diberikan Bu Guru, saatnya anak-anak harus mengerjakan tugas yang juga akan diberikan oleh Bu Guru. Tugas ditulis di kertas folio dengan menggunakan pulpen berwarna hitam. Tugas yang pertama adalah jelaskan dan tuliskan tentang maksud dari pengakuan iman rasuli dan juga dasa titah. Tugas yang kedua adalah jelaskan konsep menjadi murid Yesus atau menjadi Kristen yang kalian pahami menurut penjelasan yang tadi sudah Ibu Guru berikan. Dan tugas yang ketiga adalah sebutkan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan gerejamu sebagai wujud pelayanan dan kesaksiannya. Minimal anak-anak menyebutkan 5 hal yang sudah dilakukan oleh gereja di tempatmu masing-masing. Demikian penjelasan dan tugas dari Ibu Guru. Anak-anak mengerjakan dengan sukacita dan terus semangat belajar. Tuhan memberkati. Amin.